Selamat siang. Semangat pagi. Pagi Luar biasa. Ya. Pada siang ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk acara hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi untuk kegiatan ini saya ingin menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari, dan semoga dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa memahami tentang budaya positif di sekolah kita, dan semoga saya berharap Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas untuk Bapak Ibu yang mengaku wali kelas masing-masing kelas. Berikut akan saya sajikan video yang akan kita amati. Jadi, di dalam budaya positif, konsep intinya itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini bahwasanya di sekolah kita yaitu ada paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yaitu berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, kritis, dan apa lagi yang kurang Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kayaknya Bapak Ibu mengantuk ini. Kita foto kita dulu. Ya. SMP Negeri 1 Lembakara? Yes, we can. SMP Negeri 1 Lembakara? Yes, we can. SMP Negeri 1 Lembakara? Bersama kita bisa. Semoga Bapak Ibu tetap konsentrasi, bisa mengikuti dengan hikmat. Ya, dalam miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwasanya di mana di lingkungan sekolah kita sebagai guru yaitu ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi maksudnya guru mengontrol murid itu berarti kita mengatur apa yang dilakukan murid selama di sekolah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi selama apa yang kita lakukan di sekolah sebagai pendidik itu ini. Yang pertama kita sebagai pengontrol. Terus yang kedua sebagai pengkritik dan membuat para siswa atau para peserta didik kita itu merasa bersalah ketika para peserta didik melakukan kesalahan atau melanggar peraturan atau ada sesuatu keyakinan kelas yang tidak dilakukan atau dilanggar. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwasanya penguatan positif, efektif dan bermanfaat kita anggap adalah positif, tapi kita belum menanyakan kepada peserta didik apa alasannya anak tersebut melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir, bahwasanya orang dewasa berhak memaksa. Jadi sebenarnya dalam ilusi ini sepertinya bagus, tapi sebenarnya memiliki dampak yang kurang bagus dalam perkembangan psikologi peserta didik. Selanjutnya, teori kontrol. Pada paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi yang dengan ilusi tadi, bahwasanya ini stimulus responnya, realita kebutuhan kita sama. Jadi tampaknya sama kita punya kebutuhan, tetapi sebenarnya realita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada kenyataannya di sisi lain itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi seperti sebuah peraturan kita anggap positif, toh hal yang sama untuk semua orang. Tapi sebenarnya pasti punya pemikiran yang berbeda dari pandangan masing-masing orang. Kemudian yang ketiga,
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian responnya kita yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, apa yang kita lihat pada peserta didik, jika peserta memiliki kesalahan, pasti mereka punya tujuan. Sehingga kita harus gali tujuan itu apa, terus mengatasinya bagaimana. Kemudian, yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian respon pada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi di sini kita punya dua posisi, sebagai stimulus respon dan sebagai teori kontrol. Disiplin positif. Pada disiplin positif, yaitu di dalam arti yang di sini, disiplin itu maksudnya adalah belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai-nilai yang kita yakini, yang kita sebut sebentar adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi dari disiplin ini kita belajar dari memiliki tanggung jawab yang berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Maksudnya kita yakini itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, atau ancaman atau hukuman. Jadi di dalam disiplin positif di sekolah ini bahwasanya mulai dari sekarang dan selanjutnya bahwasanya kita harus mampu menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau ancaman atau hukuman, karena dari imbalan, ancaman atau hukuman itu pasti memiliki dampak yang kurang bagus dari peserta didik. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, jadi mulai dari diri kita. Kemudian sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai pendidik di dalam sekolah ini kita harus merubah diri kita dulu, mendisiplinkan diri kita dulu. Kemudian kita baru menanamkan ke peserta didik kita. Jadi dari dalam diri kita, disiplin diri kita itu kita tidak sembarang mendisiplinkan, tetapi kita harus mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang paling utama adalah kita harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik, menanamkan motivasi intrinsik dalam diri kita atas kesadaran diri kita sendiri. Karena jika dari luar itu tidak memperkuat apa tujuan kita, jadi kita harus memiliki motivasi intrinsik yang kuat. Begitu pula dengan peserta didik sebenarnya. Berikut adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Ini contoh. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kita sepakati ya. Ini merupakan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi secara global. Contohnya misalkan ini, yang pertama ada profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada nilai-nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian berdasarkan Ibo Pre-Merit Years Program atau PYP, jadi nilai kebajikan yang dia sepakati yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang lain
terlebih khusus wali kelas, Bapak Ibu sampaikan dulu nilai kebajikan kepada peserta didik sebelum membuat keyakinan kelas. Jadi kalian sepakat ini Bapak Ibu kesepakati terlebih dahulu nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan di kelas Bapak Ibu sekalian dan di sekolah kita tentunya. Sebelum lebih lanjut ke nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bahwa di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi, kita semua, termasuk peserta didik kita, ini harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini. Terlebih untuk kita berhadapan dengan peserta didik, kita harus memahami kebutuhan apa yang sedang anak-anak kita butuhkan. Di mana ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi di dalam kelas, misalkan kalau anak-anak yang ini suka ganggu dia punya teman, toh berarti dia membutuhkan kebutuhan dasar kebebasan. Jangan sampai di rumahnya dia tidak mendapatkan kebebasan itu, tidak bisa bermain dengan teman-temannya, sehingga di sekolah bertemu dengan teman-temannya mereka gaduh bermain karena peserta didik tersebut membutuhkan kebutuhan kebebasan. Untuk bertahan hidup itu kebutuhan makanan, pakaian seperti yang kita setiap hari-hari kita butuhkan, tempat tinggal, kesehatan. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima ini bisa jadi peserta didik misalkan di rumahnya kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga di sekolah peserta didik tersebut cari perhatian sama kita Bapak Ibu sehingga buat ulah ini ulah itu. Nah, itu merupakan bisa jadi peserta didik kita itu membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian, jadi dari rasa kasih sayang dan rasa diterima di sini, peserta didik ingin diterima, ingin dipedulikan, ingin berbagi, ingin kerjasama, ingin menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kalau dari kebutuhan ini peserta didik tidak mendapatkan kebutuhan ini, pasti ada hal yang diperbuat oleh peserta didik tersebut. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui di lingkungan. Nah, kita semua pasti mendapati peserta didik kita, anak-anak kita di dalam kelas pasti bervariasi ya. Ada yang bersemangat untuk berkompetisi dalam pembelajaran, ada yang malu-malu jika ada temannya yang mengolok dia. Kemudian ada yang ingin menunjukkan bahwasannya dirinya itu hebat. Jadi karena peserta didik itu ingin dianggap, ingin menunjukkan dirinya bahwasannya dirinya itu bisa lebih dari teman-temannya. Itu merupakan kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan tadi sudah saya berikan contohnya, dan kebutuhan kesenangan tadi. Bahasanya di kesenangan itu ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Pasti Bapak Ibu sekalian di kelas-kelas kan pasti mendapatkan anak-anak yang seperti ini toh, yang suka bercanda, suka bermain dalam kelas meskipun ada guru di dalam untuk menjelaskan. Nah, itu merupakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kita harus mampu memahami apa yang anak-anak kita butuhkan sehingga kita bisa menyesuaikan proses pembelajaran seperti apa yang akan kita terapkan, akan kita implementasikan di dalam kelas itu. Oh, anak-anak di kelas 9A itu anaknya kebanyakan membutuhkan kebutuhan ini, kesenangan misalkan. Berarti di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan, berarti bukan hanya penyampaian materi atau kemudian beri tugas saja, tidak. Jadi di dalam pembelajaran Bapak itu harus Ibu sesuaikan. Oh, kalau kebutuhannya anak-anak ini memang dia suka bermain, berarti harus pembelajaran yang menyenangkan, bisa diselingi dengan permainan tetapi belajar begitu. Itu merupakan PR bagi kita ya, untuk menciptakan strategi metode belajar yang menyenangkan dan yang sesuai di dalam kelas atau pada peserta didik yang akan kita
ajar. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi di sini ada dua, yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik berarti dalam diri kita. Nah, ini harus lebih dikuatkan kalau motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik berarti dari luar, ya, mempengaruhi kita. Jadi motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh ini salah satu yang ada di sekolah ya. Jadi apa yang dilakukan peserta didik? Misalkan peserta didik belajar di dalam kelas, kita habis tegur toh, kamu belajar gitu toh. Nah, ternyata anak-anak diam semua di dalam kelas belajar. Di antara semua peserta didik di dalam kelas pasti ada tujuan kenapa dia diam dan kenapa dia bisa belajar di dalam. Di antaranya ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ada yang diam di dalam kelas karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan dari dalam dirinya. Terus ada juga yang ingin mendapatkan penghargaan, ingin dipuji sama bapak ibu. Jadi anak-anak diam di dalam kelas, mengikuti pelajaran dengan baik. Tetapi ada juga yang memang dalam diri mereka ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin belajar dengan baik, terus ingin menghargai diri mereka sendiri. Itu merupakan motivasi intrinsik. Syukur puji Tuhan jika peserta didik kita di dalam kelas, di saat kita belajar di dalam kelas, anak-anak itu lebih memiliki motivasi intrinsik daripada takut karena kita hukum, takut karena kita tegur. Terus ada juga yang memiliki motivasi ingin mendapatkan pujian dari kita atau mendapatkan nilai yang bagus sehingga mereka belajar dengan baik di dalam kelas. Nah, jadi kalau dari motivasi ekstrinsik, kalau motivasi ekstrinsik, jika kita tidak ada di dalam kelas, makanya anak-anak tidak belajar dengan baik. Karena motivasi belajarnya mereka itu hanya berdasarkan motivasi ekstrinsik, karena takut ditegur dan karena ingin mendapatkan pujian atau nilai bagus saja. Tetapi kalau di dalam kelas anak-anak motivasi intrinsiknya kuat, berdasarkan dalam hati dirinya dia bahwasanya sadar ingin belajar untuk mencapai masa depan yang cerah atau untuk mengembangkan kompetensi dia, itu biarpun kita tidak ada di dalam kelas atau kita tidak masuk di kelas, anak-anak tetap akan belajar. Jadi kita di samping kita memberikan motivasi ekstrinsik, kita sebagai bapak ibu guru berkewajiban untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam anak didik kita supaya mereka belajar lebih baik. Supaya biarpun kita tidak ada di kelas, misalkan kalau kita dapat tugas ke kantor dinas atau dapat tugas kemana, begitu kalau kita titip tugas, anak-anak tetap bisa belajar dengan baik karena motivasi dalam dirinya dia itu kuat. Hukuman. Jika kita memberikan hukuman, jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sebentar kita bedakan, kita pilih yang mana sih? Kita lebih baik memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi atau restitusi. Jadi pada saat kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, jadi ada satu hukuman. Tidak terencana kemudian tiba-tiba. Jadi bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi Bapak Ibu ya. Jadi sebentar kira-kira pada saat selama ini Bapak Ibu pada saat menghadapi masalah dengan peserta didik, kira-kira apa yang Bapak Ibu berikan? Hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Menurut Bapak Ibu ketiganya berbeda atau sama? Dari ketiga ini hukuman, konsekuensi, restitusi ini beda atau sama? Iya, berbeda. Jadi kalau hukuman itu tanpa kita rencanakan dan tidak ada di dalam ini ragu-ragu dokumen di sekolah kita, dia secara spontan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid-murid, waduh saya dapat hukuman, dia tidak tahu, dia spontan begitu. Kemudian bersifat satu arah, maksudnya satu arah itu tanpa persetujuan peserta didik toh. Kita memberikan hukuman tanpa persetujuan peserta didik dan peserta didik harus melakukan apa yang kita ucapkan. Itu maksudnya bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, bisa juga berupa verbal juga, sehingga menyakiti hati peserta didik dan menimbulkan dampak dari psikisnya anak itu, bisa merasa malu, bisa jadi pendendam. Itu kalau kita berikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, jadi konsekuensi ini dia terencana, kemudian kita sepakati sesuai peraturan. Jadi di dalam sekolah kita ada aturan, kemudian konsekuensinya apa jika melanggar peraturan itu dan
konsekuensi itu merupakan hasil kesepakatan kita bersama di dalam sekolah. Kemudian murid, tetapi dalam konsekuensi ini murid tetap merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru harus selalu memonitor murid. Jadi posisi konsekuensi di sini adalah Bapak Ibu selalu memantau peserta didik. Oh, itu dia yang melanggar peraturan. Nah, dipanggil. Kamu melanggar peraturan ini, tidak memakai, misalkan contohnya tidak memakai ini perlengkapan upacara. Jadi konsekuensinya kamu ini apa? Tulis di buku catatan itu, buku kasus. Atau lagi kalau misalkan ini terlambat. Nah, kamu terlambat, jadi konsekuensinya sebentar pada saat jam istirahat kamu tidak bisa istirahat, kamu harus menyelesaikan atau harus mencatat atau harus mengerjakan tugas yang kamu terlambat tadi untuk mengejar materinya kamu. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Kecuali kalau ada yang datang terlambat terus kamu timba air, itu namanya hukuman. Tapi kalau kamu karena terlambat jadi tidak bisa istirahat lebih awal, kamu harus menyelesaikan materi yang terlambat tadi. Itu namanya konsekuensi. Tahu bedanya Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya restitusi. Jadi restitusi ini bukan memberikan hukuman dan bukan memberikan konsekuensi. Jadi dari restitusi itu di mana guru itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus berkolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi jika ada peserta didik yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan atau keyakinan kelas kita tidak langsung memberi hukuman atau tidak langsung memberikan konsekuensi. Jadi di sini kita sebagai pendidik, kita mengajak berdiskusi sama anak didik kita yang melakukan kesalahan tadi. Bukan langsung menjudge kamu salah, terus kamu berbuat begini supaya ini kamu tidak melakukan kesalahan lagi, bukan begitu. Jadi kita memanggil peserta didik itu, kita ajak diskusi. Jadi kalau di BK namanya konseling. Nah, sedangkan di penerapan budaya positif ini, alangkah baiknya jika kita menemukan sebuah permasalahan, kita lakukan restitusi. Supaya peserta didik kita sadar akan kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi, karena kita sudah ajak diskusi. Jadi dalam diskusi itu ada menyadarkan kesalahan peserta didik, kemudian jangan kita lagi yang memberikan solusi, tapi usahakan peserta didik yang menemukan solusi itu, yang menginginkan solusi itu berdasarkan diskusi dari kita, pertanyaan-pertanyaan pemantik dari kita, sehingga peserta didik menemukan solusi akan kesalahannya. Selanjutnya, sebelum masuk ke restitusi, kita harus sadar, kita harus menetapkan, kita harus merefleksi kita punya diri Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Sebentar, menurut Bapak Ibu, berdasarkan pengalamannya Bapak Ibu ada di posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi di dalam budaya positif, di dalam disiplin positif itu ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum itu berarti kita memberikan hukuman kepada anak yang bersalah. Kemudian untuk ini pembuat rasa bersalah itu berarti kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata yang membuat peserta didik merasa bersalah. Beda ya, merasa bersalah dengan menyadari kesalahan. Bapak ngerti maksudnya ya? Jadi merasa bersalah ini posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Misalkan kalau ada peserta yang lambat, kamu terlambat ya, sudah jam berapa ini, begitu toh? Nah itu namanya kita menyalahkan. Aduh kamu ini, kenapa tidak bangun lebih pagi? Itu berarti posisi membuat orang merasa bersalah. Ini contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi posisi ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi anak-anak tidak bawa perlengkapan, tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kemudian Bapak Ibu guru
menghukum anaknya supaya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini namanya posisi penghukum. Contohnya tadi yang terlambat timba air, itu namanya penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya ini, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, dari anak yang tidak pakai atribut dipanggil toh. Sudah berapa kali ibu kasih tahu kamu supaya pada waktu upacara itu pakai atribut. Kenapa kamu tidak pakai atribut? Kamu mengecewakan ibu. Itu. Bisa juga dengan nada yang lembut. Nadanya lembut, tidak membentak, yang membuat rasa bersalah. Aduh kamu, kenapa kamu berkecewa ibu? Ibu sedih ya kamu karena kamu tidak memakai atribut. Nadanya lembut, tetapi anak-anak merasa bersalah. Jadi itu mempengaruhi psikologi anak. Begitu. Jadi anak tidak akan menyadari kesalahannya. Pasti nanti hari Senin lagi dia buat lagi seperti itu. Gitu. Kemudian selanjutnya posisi teman. Bapak Ibu untuk posisi teman dan pemantau. Ini masih atribut yang tidak lengkap tadi. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Jadi di posisi teman ini, Bapak Ibu tidak membentak. Ngajak ngobrol sama peserta didik kita, sama anak kita itu seperti ngobrol biasa. Ini, aduh kamu ikuti aturan ya. Ini tolong bantu ibu supaya ini kamu hari Senin ke depan tetap pakai atribut lengkap. Tolong ibu ya, atau tolong bapak ya, supaya bapak tidak ditegur oleh kepala sekolah. Itu namanya posisi teman. Nah kalau di posisi teman ini, jika bapak ibu tidak ada, anak-anak kita, peserta didik kita, dia ulang sudah kesalahannya, kan tidak lihat bapak ibu toh. Kan tidak ada Pak Rangga, jadi aku langgar lagi gitu. Kalau ada Pak Rangga saja baru dia mematuhi peraturan. Contohnya misalkan di dalam kelas. Di dalam kelas Ibu Esther tidak datang, minta izin. Lah Ibu Esther biasanya dengan anak-anaknya di sekolah itu, Ibu Esther ini dia memposisikan dirinya sebagai teman di dalam anak-anak kelasnya dia. Jadi anak-anak nurut sama Ibu Esther. Anak-anak nurut sama Ibu Esther, tidak melanggar peraturan kalau sama Ibu Esther. Nah ketika Ibu Esther izin, digantikan oleh Ibu Evi di dalam kelas. Anak-anak mulai gaduh sudah. Begitu. Jadi masih ada posisi kelemahan. Masih ada kelemahannya kalau posisi kontrol sebagai teman. Kemudian selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah pemantau ini berarti kita memiliki ibaratnya barometer, memiliki takaran yang kita ukur. Jadi kita lihat aturan, terus kita lihat anak-anak yang melanggar peraturan, terus kita panggil. Itu namanya pemantau. Jadi ini contohnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, ini pemantau. Terus misalkan begini. Anak yang terlambat tadi. Ini, ya kamu terlambat ya. Masih ingat aturan kelas kita toh bahwasanya kita masuk pukul 7. Sekarang sudah pukul 7.15. Memang nada bicaranya memang lembut. Ini tidak bentak, tidak memberikan macam hukuman. Cuman dia berdasarkan peraturan tadi. Jadi ini peserta didik masih merasa tidak nyaman. Dia masih lain kali bisa melakukan kesalahan. Jadi jika tidak ditegur atau tidak dipantau, peserta didik masih bisa mengulang kesalahannya lagi. Selanjutnya yaitu posisi manajer. Jadi kita semua, Bapak Ibu semua, diharapkan kita semua bisa memosisikan diri kita sebagai posisi kontrol manager. Karena di posisi kontrol manager ini menurut saya efektif. Kemudian dia lebih baik dari keempat posisi sebelumnya. Jadi ini contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di posisi manajer kita tidak menjudge atau tidak melabeli bahwasanya ini anak ini pembuat masalah tidak. Jadi di posisi manajer
kita panggil peserta didik tersebut, kemudian kita ajak diskusi peserta didik tersebut, menyadarkan kesalahannya yang telah dia buat, kemudian mengajak untuk memperbaiki kesalahannya. Ini namanya posisi manajer. Nah, dari kelima posisi tadi, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Itu adalah pergumulan Bapak Ibu masing-masing. Nah, semoga setelah dari penjabaran saya ini Bapak Ibu bisa menggeserlah posisi kontrol Bapak Ibu. Misalkan dari penghukum ke posisi teman. Misalkan sudah dari posisi teman bisa ke pemantau, kemudian bisa ke langsung dari penghukum langsung ke posisi manajer, menggeser posisi kontrolnya. Karena diharapkan jangan sampailah ada di posisi pertama dan posisi kedua, yaitu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Diharapkan minimal teman, tapi dia masih memiliki dampak yang kurang bagus. Kemudian pemantau atau manajer, dan lebih bagus itu sebagai manajer. Sepakat Bapak Ibu? Hah? Sepakat. Nah, itulah selama ini kan kita bilang, aduh ini anak ditegur ini sama saja dia akan buat ulang. Biar kita hukum, kita cubit sama. Itu karena kita belum memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol manajer. Nanti kita coba tes. Kalau dapat ada masalah, kita coba posisi manajer. Kita tidak langsung beri hukuman, tapi kita coba ajak berdiskusi. Ya, kita coba tes yang ini. Posisi kontrol apakah aku? Jadi, ini Bapak Ibu yang ngomong. Misalkan ada anak buat salah, kemudian Bapak Ibu berbicara begini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah atau penghukum? Membuat rasa bersalah. Ya. Terus ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah kan? Atau? Dia merasa bersalah dan dia tidak pernah benar. Jadi anak akan merasa bersalah dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, ucapkan itu mempengaruhi psikologi anak. Mempengaruhi perkembangan belajar juga. Kemudian selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya, teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai, berarti Pak? Jadi dihukum itu anak tidak dapat nilai. Kan biasa kita tanpa sadar berucap begitu. Ya, sekarang kita sudah bisa merefleksikan diri kita masing-masing, dan semoga setelah pertemuan ini Bapak Ibu bisa menggeser posisi kontrol. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Biasanya selama ini Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu terutama wali kelas ini ada yang ditempel untuk peraturan kelas. Nah, alangkah baiknya di era kita yang saat ini itu kita menggunakan keyakinan kelas. Mengapa kok bukan peraturan kelas? Karena keyakinan itu berdasarkan nilai yang sudah kita sepakati. Kalau peraturan, Bapak Ibu guru yang buat peraturan ditempel kemudian disampaikan ke anak-anak. Ini aturan kelas kita ya, kamu tidak boleh langgar. Nah, itu namanya peraturan. Tetapi untuk saat ini, mari mulai kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Proses untuk mencapai keyakinan kelas itu juga berbeda dengan proses untuk buat peraturan. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara Bapak Ibu dengan peserta didik. Ini bersifat abstrak, pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif bukan negatif. Kemudian ini, jadi nanti pada saat atau mulai besok Bapak Ibu sudah bisa mengaplikasikannya di dalam kelas, merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Ajak peserta didik Bapak Ibu untuk yang wali kelas, ajak atau bagi Bapak Ibu juga bisa untuk keyakinan setiap pertemuan mata pelajaran juga bisa buat keyakinan kelas.
Jadi ajak peserta didik untuk membuat keyakinan kelas, atau disebut juga kesepakatan kelas. Jadi nilai-nilai apa yang akan diterapkan? Dari peraturan itu tidak boleh kalimat yang negatif, harus kalimat positif. Terus di dalam kalimat itu mengandung nilai kebajikan universal yang sudah Bapak Ibu sepakati bersama peserta didik. Contohnya misalkan saling menghargai. Nah, saling menghargai di situ berarti di dalamnya ada kalau pinjam perlengkapan tulis seizin teman, misalkan gitu. Terus kalau ada teman yang kalau ada yang teman membutuhkan pertolongan, ini dibantu atau berkolaborasi dengan teman. Nah, jadi dari nilai saling menghargai itu terdapat beberapa aktivitas di dalam. Sekarang masuk ke segitiga restitusi. Nah, ini dari restitusi tadi yang bukan hukuman dan bukan konsekuensi. Dari restitusi itu kita mengajak peserta didik kita yang bermasalah untuk berdiskusi, mendiskusikannya. Bahwasanya di sini kita bisa menerapkan salah satu restitusi, yaitu metode segitiga restitusi. Jadi ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi tahap pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu berarti kita menguatkan itu anak terlebih dahulu. Menguatkan itu anak, misalkan itu anak berbuat salah atau habis berkelahi dengan teman misalkan. Kita kuatkan dulu identitasnya, maksudnya di sini kita kuatkan begini, kita sadarkan kita sadarkan peserta didik. Memang di dunia ini kita hidup sebagai manusia itu tidak ada yang pasti tidak luput dari kesalahan. Jadi itu namanya menguatkan identitas. Kita kasih arahan dulu bahwasanya pasti kita pernah melakukan kesalahan, atau bisa saja kamu melakukan yang lebih buruk, bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk lagi dari itu. Misalkan dia menggebrak meja toh, dipanggil sudah di kelas, makanya dipanggil sudah sama kita Bapak Ibu untuk berdiskusi. Kita kuatkan dulu identitasnya. Bisa saja kamu melakukan yang lebih buruk dari itu. Terus ini memang kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Ini bisa melakukan kesalahan. Nah, itu kita kuatkan identitasnya anak tersebut. Itu namanya menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, anak merasa tenang, tidak emosi. Sudah merasa tenang toh, kemudian kita tanya sudah kesalahannya tadi itu apa. Terus alasannya kenapa kok berbuat salah. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak sadar akan kesalahannya. Oh iya tadi saya berbuat begini Bu, saya menggebrak meja soalnya teman saya ini tidak mau diam. Saya suruh diam, tidak mau diam, jadi saya gebrak meja misalnya. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi menyadarkan anak akan kesalahan yang telah dibuat itu apa. Dia itu sadar akan kesalahannya. Nah setelah dia sadar kesalahannya, kemudian kita menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat. Nah, masih ingat keyakinan yang kelas yang sudah kita sepakati yang lalu. Nah, di sini dalam posisi ini, dalam tahap ini, kita itu menyadarkan atau mengingatkan kembali nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Jadi kita mengatakan ini anak salah bukan asal ngomong ini anak salah karena berbuat tidak baik, tidak. Karena berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati. Begitu. Setelah itu anak sadar atau ingat, kalau tidak ingat ya Bapak Ibu ingatkan gitu. Kemudian cari solusinya. Nah untuk mencari solusi itu usahakan Bapak Ibu bukan kamu harus begini ya, enggak. Tapi Bapak Ibu memberikan pertanyaan romantik untuk solusi itu. Kira-kira anaknya mau solusi yang seperti apa? Jangan sampai kalau Bapak Ibu tidak menanyakan, Bapak Ibu langsung memberikan solusi. Jangan sampai anak tersebut kurang nyaman dengan solusi Bapak Ibu. Jadi di sini menanyakan keyakinan sekaligus mencari solusinya atau penyelesaian. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Ya, jadi dari tahap segitiga restitusi ini jika kita terapkan, berarti posisi manajer sudah ada dalam diri Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mampu menerapkan segitiga restitusi ini pada peserta didik yang bermasalah atau yang berbuat salah atau ada yang melakukan kesalahan,
Bapak Ibu bisa menerapkan dengan baik, berarti posisi yang Bapak Ibu terapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Begitu. Kemudian selanjutnya, menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu wajar. Ini kata-kata, maksudnya kalimat yang Bapak Ibu bisa terapkan. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Jadi ditekankan begitu sama anak tersebut. Kan kadang ada yang takut tuh kalau kita panggil kalau dia buat salah toh. Nah itu kita stabilkan dulu identitasnya, kita tenangkan diri anak tersebut. Bisa dengan cara menenangkannya, bisa dengan kalimat-kalimat berikut atau kalimat yang Bapak Ibu susun yang lebih bagus juga boleh. Terus kamu berhak merasa begitu. Terus selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ini kalimat yang Bapak Ibu bisa sampaikan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi buatmu. Terus bisa juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan dia punya barang tempat dia punya buku catatan, dia punya kawan ambil tanpa izin. Nah, berarti kan dia mempertahankan sesuatu yang penting. Atau kalimat yang sesuai. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita terapkan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini pertanyaan untuk mengingatkan peserta didik kita akan kesepakatan kita. Yang kita sudah sepakati itu seperti apa? Menurut kamu yang kamu lakukan baik tidak? Sesuai nggak dengan keyakinan kita? Ini contohnya, tapi tidak ada suara lagi. Ya ini contoh penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Atau ada yang ingin ditanyakan? Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan saya berharap kita semua di sini bisa berkolaborasi untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Kemudian saya berharap kita semua bisa menggeser posisi kontrol kita dari nomor 1 ke nomor 5, yaitu sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Dan saya berharap juga Bapak Ibu tidak bosan-bosan untuk menerapkan segitiga restitusi ketika kita menghadapi permasalahan peserta didik. Antar guru juga kalau ada permasalahan bisa menerapkan segitiga restitusi. Tetapi selama perjalanan ini saya tidak pernah mendapati bahwasanya kita itu ada permasalahan. Kita selalu berkolaborasi dan selalu baik-baik untuk mendukung visi sekolah kita. Ya demikian Bapak Ibu, selamat siang, terima kasih dan shalom. SMP Negeri 1 Blambakara? Yes. SMP Negeri 1 Blambakara? Yes. SMP Negeri 1 Blambakara? Bersama kita bisa. Sekian, terima kasih, selamat siang. Salam dan bahagia. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk Ibu Nini yang telah memaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nini boleh memberi kita suatu inspirasi baru, motivasi baru untuk kita di sekolah dalam membudayakan disiplin positif. Kata kuncinya adalah bahwa mari sudah kita bergerak bersama untuk memperbaiki diri, untuk kita belajar melakukan hal-hal yang positif. Dengan melakukan budaya positif, tentu ada banyak manfaat yang akan kita peroleh. Kita akan merasa
bahagia, senang ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak terbebani, tetapi kita memiliki suatu motivasi yang tinggi untuk melakukan suatu hal yang positif demi peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Lembakara. Untuk itu sekali lagi saya mengajak kita semua, kita bersama-sama untuk selalu berkolaborasi, kita mewujudkan apa yang kita harapkan SMP Lembakara yang berbudaya disiplin positif. Kita memberikan warna tersendiri untuk lembaga kita supaya orang bisa kenal, oh di Lembakara itu ketika sudah ada guru penggerak, ada perubahan yang signifikan dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Lembakara melalui budaya disiplin positif. Dunia ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kerjasama kita semua. Itu saya mohon kita semua, terutama dari wali kelas, harus menjalankan tugas sebagai wali kelas itu supaya membudayakan disiplin positif dalam kelas yang sudah dipercayakan untuk Bapak Ibu tangani. Kalau sampai dengan saat ini Bapak Ibu belum membuat keyakinan kelas, mari sudah kita memiliki komitmen bersama, kita ajak anak-anak untuk mari kita membuat kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas yang sama-sama kita sepakati bersama untuk proses pembelajaran selanjutnya. Belum terlambat, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang bagus. Sekarang kemauan dari kita untuk memulai. Jadi pesan saya supaya nanti ini bukan hanya sekedar presentasi, ucapan, tapi lebih dari itu dipraktekkan, terutama dari wali-wali kelas, juga Bapak Ibu guru mata pelajaran bisa untuk membuat kesepakatan dalam pembelajaran dalam masing-masing mapel. Ini misalnya matematika, buat kesepakatan kelas di 7A, keyakinan kelasnya untuk proses pembelajaran matematika seperti apa, silakan dibuat. Jadi sama-sama baik peserta didik, guru juga harus memiliki kesepakatan supaya anak-anak dalam hal numerasinya meningkat. Apa yang harus dibuat disepakati bersama, saya rasa itu lebih efektif. Jadi ada tolak ukur, bisa terukur. Jadi nanti pada akhirnya nanti ada evaluasi dan refleksi, Ibu ya, untuk kegiatan budaya positif ini. Evaluasi refleksinya di akhir nanti. Seperti tadi sudah disampaikan, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan refleksi, sehingga kita bisa mengukur sejauh mana keyakinan kelas itu sudah kita terapkan. Dampaknya bagaimana untuk peserta didik, untuk kita sendiri, untuk lingkungan sekolah. Itu mungkin beberapa penguatan dari saya. Mungkin juga ini sebagai masukan untuk kita nanti pada saat tim kurikulum meramu ini ke depannya, supaya tata tertib itu bagaimana ini sebagai pertanyaan juga ubah. Maka yang sekarang ini tata tertib sekolah, peraturan, kalau seandainya lambat 3 kali berturut-turut, kita bilang kasih surat panggilan orang tua atau diskorsing dan seterusnya, kan tata tertib seperti itu. Maka nanti kita harus menyesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dari teman-teman, dari kelas, dan
kesepakatan kita bersama Bapak Ibu Guru untuk membuat kesepakatan di sekolah. Misalnya kalau di kelas itu kayak kesepakatan kelas macam itu. Kalau tadi dikatakan tidak boleh hukuman atau tidak boleh hukuman, konsekuensi. Nah, sementara dalam tata tertib itu kita misalnya pakai sistem poin. Anak yang berapa kali terlambat, poinnya sekian, 25, 100. Kalau sudah dapat poin 100, panggilan orang tua dan seterusnya. Itu bagaimana nanti penerapannya? Kita harus bisa kasih sinkron, sudah itu kesepakatan. Jadi berarti dalam kata kesepakatan itu tidak ada lagi sanksi. Kata kuncinya di situ, tidak ada imbalan, tidak ada hukuman, tidak ada apa tadi, ada 3 poin tadi yang saya katakan. konsekuensi Tidak ada ancaman. Ya. Itu. Jadi nanti pakai segitiga restitusi. Jadi nanti kita punya tata tertib ini kita harus bisa sesuaikan sudah. Kita harus duduk bersama, kita sepakati bersama untuk menjadi sebuah kesepakatan sekolah. Ya, terima kasih untuk hal-hal baru yang sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini boleh bermanfaat untuk kita, buat sekolah, dan terutama untuk anak didik kita yang prosesnya masih panjang ke depan. Kita, saya ucapkan terima kasih.
Jadi bukan asal ambil lagi begitu ya, tapi minta izin terlebih dahulu untuk meminjam barang teman. Itu namanya saling menghargai. Terus kalau membuat keyakinan kelas, tidak boleh menggunakan kata negatif ya, harus menggunakan kata positif. Tahu kalimat positif? Kita tahu kalimat positif? Kalimat positif itu berarti di dalam kalimat itu tidak ada larangan, tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak. Contohnya begini misalkan, kamu punya sampah toh? Biasanya kan di peraturan kan ada begini, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau di keyakinan kelas no, bukan begitu. Kalau di keyakinan kelas itu namanya begini, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi keyakinannya itu apa? Menjaga kebersihan. Jadi contohnya itu ya, menjaga kebersihan kelas. Jadi itu keyakinan yang disepakati sebentar. Itu contoh. Masih banyak lagi yang membacakan keyakinan kelas. Disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, saling menolong, saling menyayangi antar teman. Jadi banyak sekali. Kalian lihat kondisi kelas kalian, kemudian kalian buat satu aja, masing-masing ada satu keyakinan. Sebentar setelah menulis di sini, ditempel di sini ya. Tempel di sini, kemudian ibu seleksi. Kalau ada yang sama, tinggal ibu ambil ya. Tinggal satu saja. Ya, sepakat? Sebentar kalau ini sudah jadi, baru kita tempel di sini. Yang ini kita jadi bukan peraturan lagi namanya. Apa namanya? Hari ini? Sekarang ibu aja. Ya, terima kasih dok yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ini presentasikan tangan macam iya HP mau jatuh. Ulang kamu kembali ke meja masing-masing dulu. Ganti yang sebenarnya.
Ini yang kita selesai, kita sepakat ya? Ya, Bu. Ya, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Semangat? Semangat. Yakin? Yakin. Bertanggung jawab? Jadi ini adalah keyakinan kelas kalian. Supaya kalian tidak lupa mengingatnya, mari tanda tangan. Masuk satu persatu dari sini. Maura, saya Penite, saya Senjani, saya senang sekali keyakinan kelas sangat penting Agar bisa menjadi baik lagi. agar bisa menjadi lebih baik lagi. Saya sangat senang keyakinan sangat senang sekali. Saya senang sekali. Kelas sangat penting, keyakinan kelas sangat penting. Agar saya bisa menghargai, agar kelas kita tertib. Bisa membuat kita berlaku terus jauh.
Baiklah, demikian video dari saya. Semoga bisa memotivasi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia